Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir masih, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Tutup nak sakawan kita. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Ibu. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat berterima kasih hari ini sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk bergabung di acara workshop edukasi siklus organik untuk anak-anak. Di sini ada Ibu Listianti ya Pratiwi. Iya, Ibu. Dari mana, Ibu? Dari SDN 063 Kebon Gedang, Ibu. Oh iya. Salam kenal, Ibu. Iya, salam kenal, Ibu. Ibu Lis udah ada PTM di sekolahnya? Masih peninjauan, Bu. Tapi kemarin mah kabarnya sedang kabarnya sudah di ACC, tapi belum diumumkan sama kepala sekolah gitu. Jadi masih desas-desus dari tim Satgasnya aja. Ya, Insya Allah kalau jadi bertanggal 15 mulai masuk. Luar biasa ya, daring dan luring. Iya, jadi double ya, Bu ya. Iya. Dan selamat pagi juga buat Bu Neneng. Bu Neneng dari mana, Bu Neneng? Dari Bandung, Bu. SD mana, Bu? Dari MI, saya dari MI. Dari MI. Iya, selamat bergabung ya, Bu. Baik.
lihat dulu. Ada video. Mungkin kita bisa lihat ya. Pertama kita .id. Iya, itu mungkin video dari ketapa.id yang sangat luar biasa ya, Ibu, Bapak. Nah, selamat datang untuk guru-guru peserta workshop edukasi siklus organik untuk anak-anak. Mungkin yang belum gabung nih, temennya bisa dicolek-colek, Bapak Ibu, untuk gabung di acara hari ini. Ada Ibu Elis, apa kabar Ibu? Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah terus mengikuti workshop edukasi ini. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin, amin. Ibu juga ya. Amin. Ada Bu Wafi juga. Halo Bu Wafi. Iya, Bapak Ibu semuanya, bahan-bahan yang sudah dipersiapkan ya? Apakah sudah dipersiapkan bahan-bahan yang telah di-share di grup? Sudah, Bu. Saya sudah.
pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet. Kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mohon maaf, Bapak Ibu semua, barusan karena jaringan jadi kelempar. Siap, Bu Re. Baik, acaranya akan kita mulai. Bapak Ibu dimohon untuk mempersiapkan segalanya, dan untuk bahan-bahannya juga mudah-mudahan sudah disiapkan ya. Baik, kita mulai saja di pertemuan ketiga ini. Sebelumnya kita bacakan dulu tata tertib webinar Komet Bandung. Peserta memasuki ruang Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta wajib memute audio ketika menyimak materi, memberikan respon positif pada setiap pertanyaan atau komunikasi dari moderator dan narasumber. Untuk menyampaikan pertanyaan, gunakan pilihan raise hand dan kolom chat, lalu mengisi presensi yang dibagikan di akhir acara, dan perhatikan penulisan data yang diisikan karena nanti akan berpengaruh terhadap sertifikatnya ya. Selama kegiatan, gunakan bahasa yang dipahami dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan peserta wajib mengikuti acara sampai sesi foto bersama. Baik, itu tata tertib dari acara webinar kita hari ini. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Pratiwiryawan sebagai host di hari ini. Selamat datang para Bapak Ibu dan terima kasih atas kehadirannya di webinar hari ini di sesi ketiga. Sangat luar biasa. Tetap istiqomah untuk semua ya, demi pendidikan anak-anak kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar segala sesuatunya dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga barokah. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya susunan acaranya, pembukaan sudah saya buka. Lalu di sesi kedua ada workshop dengan dipandu oleh moderator kita yang keren dan kece, moderator Ibu Jessi, dan narasumbernya Ibu Tini Martini Tapran. Dan di acara ketiga penutupan. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya, akan saya perkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Bu Jessi Oktavia. Nih, imut dan selalu tersenyum. Ibu Jessi ini mengajar di SDN 261 Margahayu Raya, guru yang punya bakat talenta menulis, desain visual, fotografi, videografi, media pembelajaran, linguistik, jurnalistik. Wah, keren Bu Jessi, hebat sekali, super. Dan sekarang lagi latsar ya Bu Jessi ya, lagi sibuk-sibuknya ya, latsar, terus
mengajar ya. Keren sekali. Dan moto hidupnya Ibu Jessi ini, kita bersinggah untuk bersungguh, menyiapkan sebaik-baik bekal untuk kehidupan yang kekal. Berjalan di atas jalurnya tanpa sangkal. Lukis budi pekerti, lekas bermanfaat. Hebat, keren. Prestasinya karya terbaik ketiga LCM Komet Bandung 2017. Tepuk tangan dong buat Bu Jessi, ibu-ibu, bapak, plus. Nah, tidak lama lagi kita akan panggil Ibu Jessi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rey selaku host yang telah membuka acara dengan sangat luar biasa ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan kembali hadir di sesi ketiga workshop edukasi siklus organik untuk anak-anak dari Ketapang kita.id. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat, sehat, walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam kegiatan workshop edukasi kali ini. Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa semangat dalam mengikuti kegiatan workshop edukasi dari sesi 1, sesi 2, dan sekarang sesi ketiga di tengah kesibukannya, di waktu liburnya. Kita sama-sama menimba ilmu ya di bidang kelingkungan hidup atau pendidikan lingkungan hidup ya, insya Allah bermanfaat bagi peserta didik kita di sekolah dan generasi kita di masa yang akan datang. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Bapak Guru semuanya? Ya, baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, semoga Luar biasa, alhamdulillah. Semoga tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, dari awal hingga akhir kegiatan, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, saya akan bacakan dulu ya. Nah, baik, pada sesi ketiga kita kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sampah organik ya. Nah, baik Bapak Ibu sudah dipersiapkan alat dan bahannya untuk kegiatan ekoenzim dan ngemol ya kita pada kesempatan kali ini. Sudah siapkah Bapak Ibu? Nah, Sudah. Alat yang dipersiapkan ada 100 gram gula merah, kemudian 300 gram kulit pisang dan kulit buah-buahan dan sayuran, potongan sayuran, kemudian air sebanyak 1 liter, dan wadah tertutup yang kapasitasnya 3 liter. Sudah siap, Pak, Bapak Ibu? ya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah siap, baik. Saya lanjutkan. Untuk kegiatan kali ini akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa ya dari Ibu Tini Martini. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu mengenai CV dari Ibu Tini Martini Tapran SSI. Nah, beliau adalah pengajar privat yang lahir di Bandung 13 Juni 1900.
sedang berkegiatan bersama komunitas dan mencintai dunia pendidikan, sosial, literasi, dan lingkungan, suka tantangan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Wah, sungguh luar biasa sekali ya, Masya Allah. Aktif ya di dunia pendidikan, sosial, literasi, dan lingkungan. Prinsip hidupnya kita adalah potongan puzzle yang akan membentuk gambar yang indah bersama-sama. The power of collaboration, smell of your world. Kemudian pengalamannya, wah ini banyak sekali ya, Masya Allah, dari pengajar privat, fasilitator, komunitas sahabat kota, koordinator forum BJBS, tutor MOHI Kota Bandung, dan masih banyak lagi ya. Kemudian penghargaan yang beliau dapatkan, Eco Village Award 2018, Kang Pisman dari Pak Wali Kota 2018 dan 2019, juara kedua lomba menulis, penggiat TBM menulis. Hobi beliau menulis, traveling, membaca, tanam menanam, dan berkomunitas. Kemudian di sini ada kontak beliau, alamatnya di Jalan Hurpancu 1 nomor 19 Bandung. Teleponnya 081 224 56107 dan ada email dan media sosial beliau. Baik, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita sambut narasumber kita untuk sesi ketiga kali ini, yaitu Bu Tini Martinita Pran. Silakan Ibu. Iya, terima kasih semuanya dan terima kasih ya Teh Jessi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Senang sekali ya ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nggak bosan ya dengan saya setelah di minggu kedua saya tidak hadir. Mohon maaf karena ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini kita akan mencoba menggali lebih dalam apa itu pengolahan sampah organik ya. Karena di awal di pertemuan pertama kita sudah mengenal apa itu, kenapa kita harus ngomongin tentang persampahan, kenapa kita harus ada di sini gitu ya. Nah, mungkin kita ngomongin tentang persoalan sekarang sedang ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Kemarin sudah ya dibahas ya, ada pusaran kehidupan yang macet, betul nggak? Gitu ya. Nah, disinilah kami Yayasan GSSI bekerja bersama-sama mencoba untuk ngomong pilar isu lingkungan dan juga edukasi pemberdayaan pemuda ya. Kemudian apa sih ketapang? Saya nggak berhenti mengulas ini karena kita tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang, maka saya mengenalkan kembali apa itu ketapang. Jadi tadi saya itu adalah ketua Yayasan GSSI dan GSSI-nya itu melebur masuk ke dalam ketapang yang lebih besar. Tentu saja pilar dari ketapang itu adalah SDGs nomor 12. Mungkin Ibu Bapak yang nggak tahu SDGs ada berapa sih Bu, kok ada nomornya gitu ya. SDGs itu ada 17 dan ini tuh adalah goals-nya dunia di tahun 2030 gitu ya. Mudah-mudahan sampai. Nah, salah satu goals-nya itu adalah nomor 12 ini, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sehingga kita memang kalau di Kota Bandung kita melakukan dan grow your own food. Artinya mengkompos dan juga membuat makanan kita sendiri ya, menanam sayuran kita sendiri. Itu mungkin ketapang ya, kembali lagi kebijakan kelas dimulai, perubahan hidup itu bukan berdasarkan pada sebanyak. Saya tahu kita semua itu banyak tahu gitu ya, apa yang kita itu yang balik jadi lebih penting gitu ya. Ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu lihat, jika sampah organik kita campurkan dengan sampah-sampah lainnya berakhirnya di tempat ini. Dan mengapa tempat ini ada? Karena kita tidak mengolahnya. Sesungguhnya hanya 20% yang akan jadi masalah. Jadi ini saya kembali ke ini ya gitu ya. Sesungguhnya 20% yang akan jadi masalah. Jadi hari ini
selesaikan yang 60% ini, yaitu sisa makanan yang 4 dan sisa kebunnya 18%. Karena kita berada di dalam satu bumi, maka semua orang. Nah, pertanyaan saya nih, gitu ya, Bu, yang seperti apa yang kita wariskan untuk generasi yang mendatang? Ya, Ibu Bapak boleh ngechat ya, mau yang A ataukah yang B gitu ya, silahkan di kolom chat gitu ya. Mau bumi seperti apa yang kita ingin wariskan pada generasi mendatang gitu ya, artinya anak cucu kita lah ya gitu. Kalau untuk kita mungkin ya di sini banyak lah gitu ya. Kayak BB ya, ada nggak yang mau milih A? Pertanyaannya itu kan ya, ada nggak yang mau milih A? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk tadi memilihnya yang BBBB, padahal sesungguhnya kita bumi ini menuju ke A. Saya yakinkan bahwa sekarang ini menuju ke A. Nah, apakah kita akan terus berjalan ke A, kita pengen ke B gitu ya, itu pilihan terserah di antara kita semua. Dan saya baru baca di bulan-bulan ini ternyata ada hujan kutub. Dan ini adalah fenomena luar biasa kalau menurut para ahli. Dan para ahli jadi takut gitu. Hujan kan biasa di kita, di Indonesia hujan biasa. Tapi kenapa di kutub ada hujan terus orang pada takut? Karena memang tidak biasa gitu. Berarti ada keanehan di dalam bumi ini. Dan ini membuat kita harus berpikir, ada apa? Kemudian kalau Bapak Ibu baca ya googling lah dan sebagainya, ternyata ada bongkahan besar es yang terlepas dari tempat semestinya, sehingga ya itu tadi ya. Jadi bumi tidak baik-baik saja, sehingga kita tahun ini gitu ada di abad 21, maka kita harus ngomongin tentang sirkular ekonomi. Nah, di buku yang kemarin, kita kan kemarin sama Kakak Kandi dan Kakak Dimasnya katanya nggak ada ya karena jaringannya terlempar-lempar. Sama Kakak Kandi, teman-teman sudah membuka tuh buku Tiwi ya gitu. Buku Tiwi itu sudah dijelaskan bahwa sejak adanya manusia dan berkembanglah sistem manusia, maka sistemnya tidak lagi selaras dengan kemarin dikupas tuntas di buku Tiwi itu bahwa ternyata ada pusaran kehidupan yang macet. Nah, kita sekarang sedang berjuang untuk memperbaiki itu sehingga pusaran kehidupannya akan baik-baik saja dan tidak akan macet. Amin ya. Ibu Bapak guru di sini adalah orang-orang yang hebat nih untuk bisa menularkan semangatnya pada anak-anak kita, pada teman-temannya dan lain sebagainya supaya pusaran kehidupannya tetap terjaga. Gitu ya. Gimana sih yang paling sederhana pusaran kehidupan itu sesungguhnya misahin sampah organik gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya. Mau diapakan nantinya itu akan jadi sesuatu yang memang kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, kalau saya di rumah dimanapun saya berada, saya akan mencoba untuk terus seperti ini. Jadi karena alam itu tersusun sedemikian rupa sehingga gitu ya. Nah, kalau saya melakukan ini gitu ya, jadi memanfaatkan sampah organiknya dengan ngompos dan regrow, kemudian ada media tanam, ditumbuhkan kembali, nanam, panen, masak, makan terus gitu ya. Makanya badan saya bulat nih karena senang makan gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau melihat di medsos saya panen sendiri, tanam sendiri dan lain sebagainya ya. Kecuali beras, jagung, saya nggak punya ya gitu. Nah ini mungkin ya kalau Kang Pisman ini mudah-mudahan teman-teman di Kota Bandung sudah pernah ada lagunya ya. Kang Pisman, ayo kita lakukan gitu ya. Itu kan sudah ya. Saya pernah mengajarkan lagu pemilahan sampah nggak? Ayo pilah, ayo pisahkan sampah sesuai warna jenis, hijau itu organik gitu ya. Nah pisahkan sampah menurut Kang Pisman, dia tidak lagi organik dan anorganik, tetapi dia sampah sisa makanan disimpan di wadah tertutup, gitu ya. Nanti di akhir saya akan coba putar lagu Kang Pisman ya, mudah-mudahan bisa. Nah itu jadi ini. Nah ini adalah pemisahan sampahnya. Tapi teman-teman di
selaku bilang, "Bu Tini, saya sudah misahin sampah, tapi sama emang sampahnya disatuin lagi, gimana dong?" Betul nggak teman-teman? Ada pertanyaan itu. Nyebelin ya, saya sudah misahin Betul sampah. banget, Bu. Betul banget ya gitu. Jadi saya sudah misahin sampah, tapi sama emang sampah dipisahin lagi. Ya, karena sistem belum ada di RW Bapak Ibu atau Ibu-ibu ya gitu ya, di Bapak Ibu. Karena ada Mas Pur ya, ada di sini saya lihat tadi ada Mas Pur ya, ada bapak-bapaknya. Gitu. Jadi kuncinya hanya satu, bahwa kalau yang bisa kita selesaikan dulu di rumah, sehingga begitu diambil mamang sampah tuh ya udah, itu emang benar-benar yang tidak bisa diselesaikan di rumah kita misalnya gitu ya, di rumah kita ini gitu ya. Jadi kalau kenapa saya gambarnya warnanya rumahnya biru, karena saya pencinta biru ya. Saya suka biru. Pemilahan sampahnya, tempat sampahnya inilah yang ada di buku Pasgeber ya. Kemarin ada beberapa teman yang sudah punya buku Pasgeber ya. Di Pasgeber itu ada lagunya. Ayo pisahkan sampah sesuai warna jenis. Hijau itu organik, makanan dan tumbuhan. Biru yang daur ulang, plastik, kertas, dan kardus. Abu-abu itu sampah lainnya. Ayo kita pisah sampahnya. Ya, pagi-pagi nyanyi-nyanyi lah supaya bahagia ya. Nah, jadi kuncinya kalau tadi itu kan 50% ya sampah organik. Nah, kita seperti ini gitu ya. Nah, hari ini kita akan ini saya skip aja ya karena sudah di sesi pertama. Kita hari ini akan mengatakan tentang oh ya, ini adalah udah pernah ya. Ini adalah lilin dari minyak jelantah. Jadi saya memanfaatkan minyak jelantah menjadi lilin dan sabun ya. Jadi nanti sesi kapan lagi kita coba diskusi tentang cara memanfaatkan minyak jelantah dan lilin gitu ya. Kemudian kulit nanas saya bikin teh pace. Teh pace itu adalah minuman probiotik yang sangat penting untuk kebugaran badan kita di masa pandemi ini. Nah, hari ini teman-teman saya minta untuk menyiapkan 100 gram gula merah. Ada? Ada. Amin ya. Kalau saya sama anak-anak 100 gram gula merah ada, angkat gitu ya. Ya, kalau sama anak kan begitu ya, angkat. Mana Bu gula merahnya ya? Ya gitu ya. Kayaknya enggak ada. Ada yang angkat enggak? Ya, gitu. Kemudian ada nggak sisa makanan dan kulit buah dan sayur? Ya, ada? Mudah-mudahan ada ya. Kemudian air 1 liter. Ada tuh, Ibu Nunung ngangkat tuh, gitu ya. Jadi itu air 1 liter. Jadi rumusnya adalah 1, 3, 10 ya. Mau bikin berapa resep gitu ya, dikalikan saja. Jadi ini semuanya adalah itu adalah 1 bagian 1 bagian gula, 3 bagian, kalau kita nyebutnya BO ya, bahan organik. Gimana? Nah, kemudian air ya. Jadi tapi air yang kita bisa pakai adalah air keran, air hujan, air buangan AC. Air hujan itu langsung cur dari langit ya, jangan melalui talang. Kemudian air keran itu kalau airnya PDAM, maka harus disimpan dulu 24 jam. Gitu. Kemudian kenapa dia harus disimpan 24 jam? Agar tidak ada kaporit. Ya, karena air PDAM itu dia mengandung kaporit. Kemudian, Bu Tini kulit buah dan sayurannya yang kayak gimana? Kulit buah, sisa sayuran yang belum dimasak, belum terkena api ya, gitu. Jadi yang belum dimasak. Jadi kulit wortel, kos, kalau bahasa Sunda masuk disebutnya sisirihan ya, gitu. Yang nggak bisa, yang nggak kepake itu namanya sisirihan. Yang belum kepasak ya, jadi kemudian juga tapi pilihannya adalah jangan berlemak, misalnya
kelapa, kemudian apa namanya itu alpukat, itu enggak ya gitu. Jadi tidak berlemak juga. Nah, semua yang ada di sini di paparan saya itu saya sarikan dari modul kelas belajar enzim ya di Ngajaga Bumi. Jadi saya menyarikannya di sini dan Ibu Bapak sudah dapat sabundal, betul? Sudah dibaca belum ya gitu ya, karena saya langsung kasihin duluan kan gitu ya. Kenapa saya kasihan duluan? Karena agar nanti pertanyaan-pertanyaannya lebih terarah. Bu kumaha lamun kieu, bu kumaha kalau gini gitu ya, karena pasti pertanyaannya banyak ya gitu. Dan saya yakin Ibu Bapak guru itu kritisnya anak-anak ya gitu. Yuk kalau saya sama anak-anak tuh rame loh, Bu ininya gimana, ini ya misalnya, tapi ya seru ya. Nah ini dari Dr. Rosukon ya, dari Dr. Rosukon itulah yang mengembangkan, dan yang paling penting adalah penelitiannya katanya sih udah 30 tahun gitu ya. Jadi harapannya katanya semua orang bergerak untuk menyelamatkan bumi. Dan Dr. Rosukon bilang kita tidak mendorong semua orang untuk menjual belikan. Jadi sebaiknya sih tidak diperjualbelikan. Tapi kalau kita buka Tokopedia bisa beli ekoenzim gitu ya. Jadi bisa beli. Tapi kalau bisa tidak gitu ya. Kenapa sih Dr. Rosukon gitu ya? Dia mau minta kita bikin ekoenzim gitu ya. Tapi kalau saya lihat gitu ya, kalau makanya hari ini tuh saya tidak hanya ingin mengajarkan MOL karena saya lihat orang tua dulu kita dan orang-orang desa itu sesungguhnya punya kearifan lokal yang seperti ini. Bikin dia gitu. Jadi sesungguhnya bukan ekoenzim doang yang harus kita bikin ya, sesungguhnya orang-orang tua dulu kita, terus orang-orang masih di pedesaan itu bikin gitu. Bahkan mereka bertong-tong. Saya ada di desa hari ini di Subang, sehingga saya paham gitu. Oh, mereka juga ya, tapi mungkin resepnya berbeda gitu ya. Nah, kenapa sih Dr. Rosukon pengen kita bikin gitu ya ini? Jadi dengan membuat ekoenzim itu kita tuh beban TPA, karena TPA kita sudah penuh gitu ya. Apalagi yang tinggal di Bandung nih gitu ya. Bapak Ibu yang tinggal di Bandung, tunggu tanggal mainnya. Bandung akan kembali menjadi Bandung Lautan Sampah kalau Bapak Ibu tidak tidak segera mengadop sistem pemisahan sampah di awal. Tapi ya saya nggak akan tidak akan membahas itu karena itu adalah hal yang lain. Kemudian kalau membuat ekoenzim kita bantuin pemanasan global karena ini kan kalau pemanasan global itu akan memacu perubahan iklim. Yang tadi ya yang saya ceritakan, para ahli itu kaget ketika melihat ada hujan di kutub. Wah, senang ya ada hujan di kutub gitu ya. Terus tapi para ahlinya langsung astagfirullah kalau bahasanya muslim ya gitu ya. Tapi kalau bukan mungkin gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak biasa. Kalau yang tidak biasa, maka itu sesungguhnya adalah kejadian ya luar biasa. Iyalah, luar biasa. Tapi kejadian yang akan membuat kita berpikir bahwa aya naon gitu. Ya, ada apa gitu ya. Nah, makanya perubahan iklimnya yang menyebabkan terjadinya banyak bencana di bumi ini ya. Salah satunya adalah kemungkinannya bumi sedang healing, bumi sedang memulihkan dirinya sendiri dengan pandemi ini, sehingga tidak banyak berseliweran pesawat, mobil dan lain sebagainya. Akhirnya buminya healing, buminya jadi evolusinya lah gitu ya. Nah, ekoenzim buat emak-emak nih ya, bapak-bapak juga kena dampaknya gitu. Jadi ini adalah bisa menggantikan produk-produk rumah tangga lainnya gitu ya. Jadi kita nggak usah beli macam-macam, jadi hemat. Uangnya jadi bisa ditabung atau bisa dijajanin bakso. Salahnya, dijajanin apa? Atau dipakai ya, bisa dipakai beli buku, beli apalah gitu ya yang kita mau. Tapi memang akhirnya jadi hemat. Apa saja sih yang dibutuhin gitu ya? Yang dibutuhkan adalah wadah plastik bertutup ya. Saya minta kita hari ini pakai kapasitasnya 3 liter. Kenapa pakai 3 liter? Karena kita pakai airnya 1 liter. Gitu ya.
dan supaya ada udara yang jadi masih ada lowong udara gitu ya. Ibu Bapak, eta salah ya. Apa namanya? Buahnya sudah dipotong-potong kecil-kecil atau belum ya? Gitu. Nanti kalau ini buahnya harus dipotong kecil-kecil dulu dan sebaiknya memang 5 macam, minimal 5 macam kulit buah atau sayurnya gitu ya. Ini tapi hari ini mah nggak apa-apa ya gitu. Yang ada aja gitu ya. Bu Tini kemarin kan saya terpaksa beli jeruk, terus saya makan jeruk deh semuanya gitu ya. Rumah-rumah suruh beli makan jeruk. Jadi ada gitu ya kulit buahnya gitu ya. Mohon maaf ya, tapi ya nggak apa-apa juga ya. Jadi itu. Kemudian timbangan, kemudian ada namanya pH meter atau TDS, itu hanya untuk mengukur seberapa banyak kalau TDS itu material yang terlarut di dalamnya. Jadi makin besar makin bagus karena ternyata kandungan vitaminnya banyak gitu ya. Nah, kalau pH itu kalau ekoenzim yang baik pH-nya di bawah 4 gitu ya. pH itu keasaman ya kalau guru SMA. Itu mungkin sudah ada tapi semuanya ya. Bapak Ibu sudah ada? Ya. Sudah ya. Saya akan seulas aja, nanti kita balik lagi praktek ya gitu. Jadi pertama kali nih ya, jadi Ibu Bapak nih pertama kali bersihkan wadahnya dari sisa sabun dan bahan kimia. Jadi si wadahnya teh harus bersih gitu ya. Sih. Kalau saya kadang-kadang apa coba masukin air hangat dikit, kocok-kocok, buang gitu ya. Kemudian ukur volume wadahnya. Kenapa hari ini saya minta kapasitas 3 liter? Karena supaya aja gitu ya. Masukin airnya, nanti masukkan airnya ke dalam wadah itu 1 liter ya, masukkan. Kemudian masukkan gula. Nah, gulanya atau ngeguruntul ya. Gulanya itu dipotong kecil-kecil gitu ya, dilarutkan air. Jadi kita bikin larutan gula, tapi nggak harus kayak dikincain gitu ya. Jadi ini, tapi gulanya harus larut di dalam air ya. Nanti masukkan gula gitu ya. Nanti kita sambil praktek ya. Hari ini saya seulas-ulas supaya mengenal gitu ya. Saya balik lagi, Bapak Ibu praktek ya. Teman-teman komen liatin ya apakah teman-teman ini. Kemudian setelah itu baru masukkan potongan buahnya. Usahakan kecil mungkin ya. Nah, kecilnya itu segimana ya semampu Bapak Ibu. Tapi enggak di jus ya, gitu. Tidak di jus, tapi dipotong kecil-kecil. Beda potongan kecil-kecil dengan jus, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ditutup rapat dan diberi label tanggal pembuatan. Hari ini tanggal berapa? Ditulis di situ ya. Misalnya hari ini 11 September. Seminggu lagi tanggal berapa? 18. Nah, tulis di situ pengadukan pertama tanggal 18 September karena harus diaduk di 1 minggu. Ya. Jadi sekarang dibuat tanggal 11 September, nanti tulis pengadukan pertama tanggal 18 September. Kemudian dilihat lagi nih usia 3 minggu apakah terjadi keanehan atau tidak. Kalau tidak terjadi keanehan terusin ya. Di sebulan pertama Bapak Ibu harus membuka tutup ya. Nah, ya karena sebulan pertama itu dia menghasilkan gas karena kan fermentasi ya, gitu. Nah, ketika kita ngebuka tutupnya itu kita pelan-pelan aja gitu ya. Karena ini sistemnya adalah anaerob, tidak memerlukan udara ya. Jadi sampai dibuka aja kok. Gitu ya. Nah, Bapak pasti tahu nih Pak Suhendar. Nah, ini kelihatan nggak ya punya saya nanti lah. Ya. Jadi saya tuh punya, kelihatan nggak? Sebentar. Ini kelihatan? Nggak kelihatan ya. Gimana ya supaya kelihatan? Ini? Nah, kelihatan. Nah, kelihatan ya. Nah, ini tuh adalah klep pompa air. Belinya tuh sekitar enggak lebih dari 10 ribuan. Oh, bangunan. Jadi ini tuh adalah
ini ya. Dan dia tuh kalau udara dari dalam bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk, gitu ya. Dan dipasang di, mudah-mudahan, aduh, saya kelihatan, saya jadi seperti ini ya, dipasang di tutupnya. Dibolongin berarti Bu ya? Iya, betul. Ya. Jadi itu supaya apa? Ya, namanya kita tuh kadang-kadang seringkali lupa buka tutup. Nah, kemarin di sekolah alam ada yang sudah praktek sama anak-anak. Terus gurunya nanya, Bu Tini, ini ada salah satu siswa yang, iya, kata saya teh. Karena apa? Kamu lupa ya tutup botolnya setiap hari, sehingga gasnya jadi terkumpul. Ya meledaklah dia pengen keluar gitu ya. Kemana-mana, keciprat kemana-mana. Jadi terus pelan-pelan setiap hari buka tutup botolnya, buka toplesnya pelan-pelan. Di sebulan pertama saja. Setelah bulan berikutnya lupakan. Ya, sampai tulis sekarang tanggal 11 September. Berarti September, Oktober, November, Desember baru kita akan panen. Jadi tulis 11 Desember panen. Umurnya 90 hari. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ya setelah usia 30 hari itu sebaiknya wadah tidak dibuka sama sekali. Biarkan mikrobanya bekerja gitu ya, karena dia sukanya tidak perlu oksigen. Nanti pasti banyak pertanyaan. Bu, ini gini nih kondisi atasnya gitu ya. Nah, kalau kelihatan masih muncul apa ya muncul ke atas ya ngambang-ngambang gitu materialnya BO ya, bahan organiknya diaduk di. Tapi kalau sudah nggak ada apa-apa, ya sudah gitu ya. Tapi Bu Tini ada belatungnya gitu ya. Ambilin dulu belatungnya, dijemur di matahari. Gitu ya. Berarti kalau ada belatungnya, mungkin kemungkinan besar tadi sampah yang digunakan Bapak Ibu ada yang busuk. Ya gitu. Atau juga melenge, apa ya melenge teh ya bahasa Indonesia. Terbuka sehingga ada lalat kayak atau apa yang bertelur di situ gitu ya. Nah, itu kemudian di bulan ketiga setelah 90 hari maka ekoenzimnya boleh dipanen gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh melihat punya saya nih. Punya saya, aduh kelihatan. Ya ini ya, kelihatan ya. Ini warnanya hitam agak coklat tua gitu karena saya pakai molase. Ya, saya pakai molase. Tapi kalau yang ini, nah ini saya nggak pakai molase karena ini pakai gula merah yang gula aren. Gitu. Jadi beda warna. Beda warna di sini. Nah, ini hasilnya. Itu mungkin, jadi jangan takut gitu ya. Punya saya kok nggak adaan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian, saya stop share ya. Kemudian, sudah tadi yang itu dipanen ya jadinya. Kemudian dipanen di hari itu simpan di wadah tertutup, disaring ya, bisa pakai carangka gitu, kemudian dilapisi dengan, kalau saya biasanya pakai kerudung yang sudah usang gitu ya. Jadi begitu si ampasnya udah ini tuh jadi kayak diperesnya gampang gitu. Nah kemudian ampasnya itu boleh diangin-anginkan dan itu bisa jadi apa ya, pemurni udara gitu ya. Nah, jadi ini larut ini gitu ya, ini punya saya.
Nah, kemudian di mana sih nyimpannya? Simpan di yang tidak terkena matahari langsung dan punya sirkulasi udara yang baik ya. Jauhkan dari wifi gitu ya, listrik, WC dan lain sebagainya. Kalau mau itu ya, orang-orang seringkali setelah usianya 1,5 bulan disimpannya, difermentasinya di sekitar. Nah, saya juga belum paham, belum mekanismenya ya, karena belum menemukan jurnalnya. Tapi katanya dari orang-orang yang sudah melakukan ini tuh ternyata, Bu, saya kok tidurnya lebih enak gitu ya, kayaknya badan saya lebih enteng gitu ya katanya. Ini juga kemudian standarnya yang baik adalah di bawah 4. Kemudian jika untuk pengobatan ya, ada juga karena si ekoenzim itu dipakai untuk pengobatan juga, sebaiknya usianya sudah 6 bulan pembuatan ya. Untuk pertanian atau untuk apa namanya, pupuk gitu ya, itu sebaiknya TDS-nya di atas 5.000 ppm gitu ya. Tapi saya belum pernah tuh dapat apa yang banyak gitu ya. Nah, ini ciri-ciri normalnya: beraroma alkohol di bulan pertama dan beraroma cuka setelah 3 bulan ya. Kadang-kadang muncul lapisan jamur, tapi jamurnya seperti apa, asalkan dia tidak hitam, dia tidak apa-apa. Dan ada juga namanya mama jelly ya. Nah, ini lapisan mama jelly itu adalah enzim baik gitu ya, enzim yang mahal sesungguhnya, enzim yang dicari sesungguhnya sama orang-orang. Jadi kalau misalnya enzim, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai masker sama ibu-ibu ya. Jadi ini apa, jamurnya bisa pakai masker. Nah, ini nanti mau dipakai apa aja saja, membersihkan kompor, cuci piring, cuci pakaian, apa, pestisida, obat kumur atau gosok gigi gitu ya, mencuci tangan, hand sanitizer, membersihkan udara, detox tubuh dan selain. Saya kalau luka kena pisau atau apapun langsung celup ekoenzim. Kemudian saya juga seringkali kaki kalau udah kemana-mana pegal gitu ya, direndam pakai ekoenzim. Itu lumayan ini juga ya ekoenzimnya. Jadi sesungguhnya tujuan utama kita membuat ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Keren kan Bapak Ibu ya, adalah pahlawan bumi. Apa ya waktu kemarin tuh ya, Power Ranger salah ya. Itu ya. Jadi tujuan utamanya adalah menyelamatkan bumi karena sudah ada sekarang itu orang-orang sedang mencoba membuat ekoenzim banyak-banyak kemudian ditumpahkan ke dalam ya manapun perairannya, terserah Bapak Ibu, boleh di dalam rumah dimasukin ke lubang air yang ada di rumah kita, kemudian nanti juga akan kembali ke perairan yang banyak gitu ya. Jadi ini adalah pembuatan pertamanya adalah menyelamatkan bumi, tapi sesungguhnya manfaatnya adalah bonusnya saja gitu ya. Yang penting sebetulnya kita ini ya, selamat mencoba nih buat Bapak Ibu. Kemudian mari kita coba balik ke awal di sini. Bapak Ibu sudah, saya pengen lihat ya. Nah, kita mulai dari step awal ya. Kita mulai dari step awal. Kita lihat ya. Sekarang sudah ada wadahnya semua? Ada. Ada. Nah, tuh ada katanya Ibu Wanti udah in ya gitu. Pak Suhendar lagi sibuk nyari dulu ya. Ada ini. Nah, berarti sudah ada warna pink wadahnya, siap. Ibu Nunung, aduh sama ember. Ibu Nunung kalau pakai ember, nanti Ibu harus nyiapin ya, karena ember bertutup itu dia tidak ya. Jadi ya maaf ya, saya mah suka ngecek karena kita semua guru ya suka gitu ya, Jadi itu ya. Belum open kamera ya, gitu. Nah, kalau begitu mari kita coba mulai ya, gitu. Yuk, masukin.
salah dua ya. Kita Apa ya? kita boleh mungkin ya tampilannya kita melihat teman-teman kita yang sedang saya stop share dulu ya supaya saya bisa melihat teman-teman nih gitu ya yang sedang. Mau tanya dulu, Bu? Boleh. Ya, kemarin perasaan saya lihat disuruh menyiapkannya air kelapa, kemudian ada air cucian beras, ini air putih ada. Ini saya ada tiga-tiganya, pakai yang mana? Ya, oke. Terus Jadi tujuannya buat Bu apa Wanti, aja gitu? betul ya. Bu Beda Wanti, gitu. ini kita hari ini ada dua ya, mau bikin ekoenzim atau mau bikin mol. Kalau tadi air cucian beras, maka Ibu akan membuat mol, mikroorganisme lokal. Ya. Gitu. Nah, tetapi ada sampahnya berapa gram, Bu? Gram. Atau gini, Ibu 400 gram. Ibu mendingan cobanya mol nanti ya. Nah, jadi kita ada dua nih, ini. Jadi karena Ibu kan ini udah nyiapin air kelapa, air cucian beras, 1 liter ya. Siap. Ya. Pertanyaan saya sekarang, teman-teman, karena ini belum banyak yang saya pengen teman-teman open kamera supaya saya bisa melihat teman-teman melakukan atau tidak, gitu ya. Kan buruan waktu itu ya, saya ngomongnya bukan guru. Kalau kedua-duanya boleh. Boleh banget ya. Nah, Air jadi kelapa Ibu dimasukin, air beras dimasukin, boleh ya? jangan dulu Pak, tunggu, ini sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda Pak, ya. Sabar. Jadi jangan dulu memasukkan air kelapa dan air cucian berasnya itu untuk mol, mikro lokal, gitu ya. Untuk ekoenzim. Tapi saya mau coba bikin ekoenzim. Ya, ekoenzim aja dulu. Oke, siap? Oke. Jadi saya melihat siapa yang mau praktek ya ekoenzim. Masukkan air ke dalam wadah yang Bapak Ibu tadi sudah siapkan. Ya. Airnya 1 liter ya. Airnya 1 liter ya. Sudah dimasukkan ya. Ini izin bertanya. Boleh. Ya, Ibu, kebetulan di rumah saya wadah yang 3 liter tanknya nggak ada. Adanya yang 1,5 liter, itu nggak apa-apa. Nanti saya bikin setengah resep aja dari sininya gitu. Boleh. Ya. Boleh. Ya, makasih Ibu. Sudah Sama-sama. diganti sama keler yang ini. Masukin kelapa dulu ya. Jangan Pak, bukan kelapa Pak. Buat mol, Pak. Air Pak. Air biasa Pak. Beras boleh ya? Air biasa Pak. Air biasa. Nanti dulu Pak. Nanti Bapak akan membuat sesuatu yang berbeda. Kalau dengan air kelapa ya. Jadi sekarang masukkan air biasa dulu 1 liter ya. Bapak Ibu kalau memang nanti tadi mau bikin setengah resep boleh ya. Gitu. Jadi masukin sudah airnya 1 liter, masukkan gula, kemudian diaduk. Jadi gulanya sampai tercampur dengan air. Jadi kita mau bikin larutan gula. Gulanya 1 gram, 1 on. 100 gram, 1 on, pinter. Ya, terus. Sok, Ci. Ya, ini Bapak Eka gitu atau Ibu Eka nih? Ibu Eka, karena Pak Eka udah. Ya, sudah dimasukkan gulanya? Sudah, tinggal buah-buahannya. Ininya. Nah, ya betul. Ibu sudah gulanya udah dimasukin, udah larut? Sudah. Baru kita masukkan buah-buahannya 300 gram. 300 gram, ya? Iya. Masukkan 300 gram.
Ya, Diaduk. diaduk. Mudah kan sebetulnya bikinnya ya? Ya. Jadi Pak Suhendar, air dulu ya. Air biasa saja dulu 1 liter. Kemudian gula 1 ons 100 gram. Kemudian baru sampah organik sisa makanan. Tapi kulit buah dan sayur, Pak. Kulit buah dan sayur yang belum dimasak. Dipotongnya harus halus, Umi. Dipotongnya kecil-kecil, sekecil mungkin itu lebih baik, tapi kalau nggak kecil-kecil ya sudah nggak apa-apa. Kalau bisa lebih kecil-kecil lebih baik. Kalau segini nggak apa-apa ya, Bu? Oh ya, boleh Bu Elis ya. Sudah dipotong tapi terlalu halus gitu. Oh ya, Bu Wanti lagi ngaduk tuh. Iya. Kalau kulit lengkeng boleh, Bu? Nah, kulit lengkeng keras, Pak. Iya. Karena Kulit pisang kali boleh ya. Boleh, kulit pisang. Kalau kulit boleh. pisang. Boleh. Kulit pisang boleh. Campurannya kulit pisang, wortel, buncis. Oh itu bapak itu habis nge-shop ya. Ada kulit nanas. Ya kulit nanas boleh. Jadi gini. Diminta Bu Jessi soalnya buat sayuran sop aja katanya. Oh siap. Jadi kalau kulit buahnya itu tidak keras, tidak berlemak, gitu ya. Dan juga tidak busuk ya gitu. Ya setelah itu ditutup ya. Kalau sudah dimasukkan kan Bu Eli sudah masukin airnya, sudah masukin gulanya, habis gitu sudah masukin sampah organiknya ya. 1, 3, 10 ya. Jadi 10 bagian air, 1 bagian gula, dan 3 bagian bukan sisa. Kulit buah dan sayur. Ini harus kembali ke sekolah, saya sudah nggak bisa berpura-pura menjadi guru. Itu di pos. Gitu ya. Nah, sudah. Nah, jadi itu mungkin ya. Kemudian ditutup, tuh, ya, ditutup. Habis ditutup, diberi label, ya, diberi label. Labelnya itu adalah hari ini ya, pembuatan hari ini tanggal ya, dibuat tanggal gitu ya, dibuat tanggal 11 September ya. Kemudian diaduk tanggal 18 September. Kenapa 18 September? Karena itu 1 minggu, umur 1 minggu. Dilihat lagi setelah 3 minggu, umur 3 minggu berapa tuh? Nah, ya, jadi nanti tanggal berapakah di tuh, gitu ya. Jadi kita coba lihat di kalender. Mana ya kalender saya? Ya. Jadi hari ini kita buat ya. Dibuat, ditulis ya di situ ya, Bu. Pak. Ya, dibuat tanggal Buat tanggal 11 September. Diaduk ya, pengadukan pertama tanggal 18 September. Kemudian di usia 3 minggu ya, 3 minggunya dilihat tanggal 2 Oktober ya. Jadi tanggal 2 Oktober gitu ya. Kemudian 1 bulannya kan berarti tanggal ya, tahulah ya. Setelah 1 bulannya ya 11 Oktober. Nah, 11 Oktober itu 1 bulan, 2 bulannya itu 11 November, maka 11 Desember panen. Jadi panen 11 Desember. Begitu.
Maaf, Umi mau izin bertanya, kalau tutupnya ini cukup pakai ini aja, nggak usah pakai karet lagi ya kalau yang tadi? Ya, kalau pakai itu Ibu boleh. Ya, Ibu Nunung tutup kayak saya tadi, tapi karena Ibu pakai beginian ya, beginian, jadi Ibu harus Sementara seadanya dulu ya Bu ya. ya, betul. Nah, buka dulu sebentar ya setiap hari, baru tutup lagi sampai keluar udaranya. Kalau Ibu lupa, 10 hari ini tetap Kalau ya, Bu? besok lusa ditambahin boleh. tambahin apanya Pak? Wortel buruk. Jangan buruk Bapak, kan tadi nggak boleh yang busuk ya Pak Suyantan. Jadi Oh, gini ya, seadanya. Pak, boleh Pak, Bapak itu namanya mencicil BO ya. Jadi kalau kita mau nyicil BO boleh. Jadi selama usia tadi cairan kita yang sudah dibikin belum sampai seminggu. Jadi nyicil BO-nya itu harus seminggu. Bapak timbang lagi gitu ya sampai saya tadi mau bikin 5 resep misalnya gitu ya. BO-nya nggak cukup, tapi air dan gulanya sudah dibuat. Kira-kira seminggu lagi saya bisalah ini mah gitu ya. Nah, dicicil sampai seminggu. Mohon maaf, Umi. Kalau yang dibuka tadi setiap harinya itu setelah 30 hari ditutup ya? Bukan. Oh, enggak. Selama 30 hari pertama. Sebulan 30 pertama. hari pertama. Ya, jadi pas kita bikin kan, habis itu tiap hari dibuka, buka gitu ya. Nah, sebulan, cuekin selama 2 bulan. Jadi setelah 1 bulan itu, 1 bulan pertama harus diurus. Pengurusannya 1 bulan pertama. Nah, setelah 1 bulan, maka kesananya boleh didiamkan. Ya. Karena nanti bisa meledak, Bu, kalau itu prosesnya sedang ada fermentasinya, kemudian itu menghasilkan, nah kalau menghasilkan gas, nggak dibuka-buka, maka meledak nanti. Gitu ya. Itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya mau mandu nih, Ibu Listianti mau nanya, raise hand soalnya. Ya, Ibu, aduh jadi lupa tadi teh. Kalau saya kan kebetulan adanya medianya botol ya. Berarti diadukannya cukup dijungkir aja. Kayak gini, Bu. Cukup diginiin aja. Atau gimana? Bisa ya. Bisa. Gituin aja ya, sekali aja gitu. Iya. Siap. Ya, makasih, Ibu. Sama-sama. Nah, Pak Suhendan, karena Pak Suhendan sudah punya air kelapa tadi ya. Bapak masih di mute. Sekarang air kelapa kan Bu? Kesudah. Nah, saya jelasin dulunya sekedap. Nah, ya, senang deh kalau udah semangat-semangat. Sudah ya, yang tadi ya. Nanti kita tanya jawab ya. Nah, yang ini adalah mual. Kok jadi kesini masih kesini? Ya. Di mual, ya. Sudah kelihatan mualnya? Sudah kelihatan, Bu. Mana suaranya nggak ada. Jadi sepertinya jaringannya ya, Ibu. Iya. Bu Tininya nggak ada ya? Iya, Bu Tininya nggak ada. Sebentar, saya follow dulu.
Mohon maaf Bapak Ibu. Oh, sudah masuk kembali ya. Iya, Ya, saya kayaknya terlempar tadi ya. Waduh, bahaya ini ya. Kayaknya boleh saya izin nutup kamera ya supaya tidak terlempar. Jaringannya agak kurang bagus kayaknya. Hasil praktek saya berasa ngelihat rujak cuka Umi jadinya. Iya. Aduh, jadi pengen ya. Aduh. Seger kayaknya Umi. Ya, itu sampah loh Bu, gitu ya. Nah Bu, tadi saya lupa ya. Tadi saya lupa mengingatkan kalau sampah-sampah tadi kita itu sisa-sisa kulit buah dan sayurnya sebaiknya dicuci dulu supaya kita nanti suatu hari nanti misalnya perlu untuk pengobatan misalnya sakit gigi gitu ya. Sakit gigi itu bisa pakai apa? Bisa kumur-kumur pakai ini. Kalau sudah dicuci bersih kan kita yang bikin, kita yang tahu gitu ya. Pasti kan jadi yakin ya gitu. Itu. Nah, Siap. Nanti saya coba ulang bikin lagi dengan persiapan yang lebih gimana. Kalau hari ini kebetulan tadi saya kebetulan baru betul-betul pure di sini itu baru hari ini Umi, soalnya 2 pertemuan kemarin itu saya pasang 2 room bentrok-bentrok karena saya emang suka, dasarnya suka berkebun karena saya kebetulan juga rumahnya di Lembang. Oh, jadi ya. Memang saya sangat suka sekali dengan seperti ini gitu kan. Jadi kebetulan kemarin saya juga ada webinar juga yang lain, jadinya saya buka 2 room dan konsennya kepisah-pisah. Nah, kalau sekarang alhamdulillah tidak bentrok dengan yang, jadi lebih fokus walaupun di pagi cukup lumayan. Oh iya, ini belum mempersiapkan, ini harus saya siapkan juga, tapi Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Umi. Alhamdulillah, amin ya. Senang sekali nih kalau berbagi dengan nanti Ibu bisa pakai untuk pupuk ya. Nah, kalau Ibu pakai pupuk, itu kalau udah hasil panen, itu panennya itu dicairkan 1:1000 Bu. Jadi awet. Itu punya bikin, ini kan bikinnya cuma 1 liter ya gitu. Nanti dapatnya cuma 1 liter. Tapi dari 1 liter itu berarti Ibu bisa dapat 1000 ya. Nah, jadi Ibu dapat 1000 liter kalau untuk pupuk ya gitu. Nah, sekarang karena tadi Bapak Suhendar dan siapa yang sudah menyiapkan air kelapa ya dan air cucian beras, maka saya akan pandu ya. Masukkan air kelapa dan air cucian beras ke dalam ember. Ya udah. Ya udah dimasukin ya air cucian beras dan air kelapa. Kemudian masukkan gula merah. Masukkan gula merahnya digerus, Bu. Digerus tapi jangan banyak-banyak, Pak. Ya, ya. Karena cuman ini ya nggak terlalu banyak seperti tadi. Juga nggak masalah. Gandu aja ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya mengkudu di rumah kan suka kadang-kadang mengkudu teh jatuh-jatuh gitu nggak dipakai apa-apa ya gitu karena kita juga males juga makan mengkudu bau gitunya gitu. Nah, boleh pakai mengkudu. Jadi gula merahnya diganti kalau di mall ini dengan mengkudu. Atau kalau Bapak Ibu di rumahnya banyak bekicot, keong gitu ya. Apa sih siput ya, bekicot diprek-prek masukin ke sini. Itu lebih baik gitu ya. Kadang-kadang juga ditambah dengan air kalau yang tadi rumahnya di Lembang air seninya kelinci. Gitu ya. Pipisnya kelinci. Nah, kemudian masukkan itunya sampah organiknya. Masukkan sampah organiknya diaduk, Pak, ya. Nah, setelah diaduk ya. Kalau ini boleh, Bu. Temeh tenang. Nasi. Boleh ya? Nasi bekas. Ini Pak boleh. Bentar.
Iya. Kalau yang ini boleh, ya, Bapak Ibu. Laptop yang ini. Nah, jadi kalau yang ini boleh dipakai nasi bekas kalau khusus yang MOL, mikroorganisme lokal. Kalau tadi apa namanya? Ekoenzim itu dia 3 bulan, maka kalau MOL itu umurnya hanya 15 hari dipanen. Nah, Bapak bisa lihat saya ya. Jadi nanti kalau tutupnya itu kalau plastik gitu ya. Ini moyondon, apa sih namanya ya moyondon? Tidak kencang. Gini tah ya. Jadi ada kayak semacam mangkuk gitu ya. Nah, nanti masukin airnya ke situ. Jadi, apa ya namanya ya? Ya, Disaring keras. bukan disaring ya. Jadi dia tuh ditutup rapat oleh plastik itu, tetapi si atasnya itu plastiknya itu jadi tidak ditutup pakai tutup embernya, tapi pakai plastik gitu ya. Nah, si plastiknya itu masih mondoyon gitu ya, membentuk kayak mangkok. Kemudian itu bisa dikasih air. Nah, jadi tapi nggak bolong ya, plastiknya nggak bolong sampai ke bawah. Supaya dia bisa jadi kayak kolam di atas. Nah, air itu adalah sebagai cooler, sebagai penahan ya, supaya gasnya tidak keluar dan juga supaya terus dingin si proses MOL, mikroorganisme lokal. Begitu. Sudah, Bapak masukin? Hanya Bapak Suhendarkah yang bikin MOL atau ada yang lain yang bikin MOL yang sudah menyiapkan air cucian beras, air kelapa? Saya bikin 2, Bu. Oh, Bu Wanti, oke, Bu Wanti. Jadi air cucian berasnya sudah dimasukkan, kemudian air kelapanya sudah dimasukkan, kemudian gula merah, Bu. Setelah gula merah, baru dikasih ya, teman-teman boleh di spotlight Bu Citra, spotlight Bu Wanti, ya. Ya. Nah, ya, sehingga kita bisa melihat ya semuanya ya prosesnya Bu Wanti nih. Gitu. Nah, sudah Bu Wanti diaduk, kemudian masukkan sampah organiknya. Sampah organiknya sama 300 gram? Enggak, sembarangan Bu. Ya, bukan sembarangan maksudnya Bu. Boleh Ibu bisa lebih banyak atau lebih sedikit ya. Itu tergantung dari sampah yang Ibu punya. Ya. Buti? Ya. Tadi kalau pakai mengkudu itu berapa banyak mengkudunya? 1 sampai 2 kalau cuma 1 liter. Untuk 1 liter 1 sampai 2 mengkudu. Jadi kan jadi 2 liter tuh, 1 liter air cucian beras, 1 liter air kelapa. Jadi ada kita punya 2 liter ya. 2 buahnya kisaran berapa itu Umi? Kisaran berapa gram ya kira-kira? Kan beda-beda besarnya. Sampai ya ya. Jadi sampai kita bisa bikin ini apa kayak ini sih tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu strike ya. Ya, Bu Citra sudah, Bu Citra. Ya. Ya. Si MOL ini dia kayak semacam Ibu mau bikin ini tuh kan masih corengcang ya. Nih ya. Corengcang tuh artinya dia belum bisa jadi kayak apa ya? Es buah. Jadi kurang banyak sampah organiknya. Ya. Ya. Jadi nanti Ibu boleh masukin lagi sampah organik, kemudian Bu ada plastik nggak di situ, Bu? Di sekitar Ibu. Plastik besar? Ya, yang bisa nutup itu. Sebentar. Harap bersabar ya Bu ya prosesnya biar kita bisa jelas.
Ya, kayaknya Ibu tuh rumahnya enak banget kalau ada banyak tumbuhan, adem ya dibikinnya. Ya, mungkin nanti kita sesi tanya jawabnya bareng sama Teh Jessis ya, Ibu Jessis ya, biar enak ya, kan ada moderatornya gitu ya. Mohon mangga. Saya tuh kadang-kadang suka ini, suka nggak sabar jadi tetap. Pakai kresek aja paling. Iya, nanti Bu ditutupnya tuh, nanti kayak moyondon gitu, ya. Ya nggak apa-apa Bu, sementara gitu ya kresek dibesarin, tapi itu kurang tebal ya, karena nanti ya ini mah contoh dulu ya Bu ya, gitu. Ya, Kalau udah selesai acara ini Ibu rapi-rapihin lagi ya, udah bager. Mohon Bu. Nah kayak gini nih Pak Suhendar, ditutup gimana Bu tutupnya? Ya, ditutupin. Nah, tutup gitu ya. Kemudian kalau bisa di talinya itu pakai tali ban bekas ban gitu ya. Jadi dia padat gitu ya, kenceng. Kemudian si tutupnya itu tuh kayak ngoyondon. Jadi Ibu bisa nyimpan air di atas itu. Ini? Ya, gitu. Di sininya dikasih air, Bu? Dikasih air supaya dia pemberat gitu loh. Ya, jadi dia supaya pemberat. Itu mungkin ya. Ya. Ya, mungkin itu kita prakteknya sampai situ. Jadi hari ini tuh kita sudah praktek ekoenzim dan praktek bikin mol ya. Nah, jadi tadi ya tujuan utama. Oke. Di saya malah sudah selesai sih. Jadi materi saya hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kasih air ya. Aduh, mohon maaf nih, jaringannya sedang tidak bersahabat. Ya, mungkin begitu. Ya, alhamdulillah Ibu, baik. Terima kasih kepada Ibu Tini Martini yang telah menyampaikan materi tentang ekoenzim dan mol, dan kita telah sama-sama praktek ya untuk membuat ekoenzim, dan ada juga ya yang membuat mol, yaitu Bu Anti dan Pak Suhendar. Terima kasih telah semangat ya untuk membantu mewujudkan bumi yang lebih baik lagi, untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan di zaman sekarang. Baik, sekarang saatnya untuk diskusi ya. Barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan boleh mengacungkan tangannya atau menulis di kolom chatnya. Mangga. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Mangga Ibu Tia, Bu Listianti, boleh boleh Bu Listianti dibuka kameranya. Assalamualaikum, Bu Jess, langsung aja ini Teh. Boleh Bu Tia, mangga. Langsung aja. Boleh. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tini, saya mau bertanya. Kebetulan saya kan udah sering bikin ekoenzim juga belakangan ini ya. Nah, tapi yang saya bikin mah nggak pernah larut gitu Bu. Jadi nggak pernah sampai betul-betul terurai sampai yang kayak tadi dicontoh gitu. Tadi mah kan sampai benar-benar ampasnya tuh bubuk gitu ya. Kalau saya mah suka masih ada apa ya, kayak kulit pisang ya, masih berbentuk gitu kulit pisangnya tuh gitu. Nah, kalau seperti itu tuh ekoenzimnya itu gagal atau bagaimana gitu. Soalnya kalau saya perhatikan dari segi warna